Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Kali ini kita akan belajar bab 2, materi tentang jujur dan menepati janji. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan pokok, kita ketahui dulu apa saja tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari tentang bab ini. Jadi setelah kalian mempelajari tentang bab ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan pengertian jujur dan menepati janji. Kemudian kalian dapat menjelaskan makna jujur dan menepati janji. Selanjutnya kalian dapat menampilkan perilaku jujur dan menepati janji. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan dalil nakli jujur dan menepati janji. Baik, setelah tujuan pembelajaran kita ketahui, kita lanjut ke pembahasan pokok. Yang pertama kita bahas yaitu tentang akhlak. Akhlak sama dengan perilaku. Di sini macam akhlak atau perilaku ada dua. Yang pertama yaitu perilaku terpuji dan yang kedua yaitu perilaku tercela. Perilaku terpuji itu bisa disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Sedangkan perilaku tercela bisa disebut juga dengan akhlakul mazmumah. Diingat-ingat ya, akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah yaitu perilaku terpuji, kalau akhlakul mazmumah itu perilaku tercela. Dan pasti kalian tahu apa itu perilaku terpuji. Kalau perilaku terpuji yaitu perbuatan baik, sedangkan perilaku tercela yaitu perbuatan buruk. Selanjutnya kita bahas salah satu contoh dari perilaku terpuji yaitu jujur. Ada yang tahu apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi seseorang itu bisa disebut dengan jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, apabila berkata tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu disebut dengan dusta atau bohong. Jadi, lawan dari sikap jujur yaitu dusta. Selanjutnya, ada yang mengatakan jujur itu mahal. Kenapa bisa dikatakan jujur itu mahal? Karena berani jujur itu sangat hebat sekali. Karena berkata jujur itu terkadang sangat berat, tetapi agar kita dapat dipercaya orang lain, maka kita harus jujur. Sekali kita tidak jujur, maka seterusnya kita akan berbohong terus. Dan sekali kamu berbohong, maka akan sulit sekali mendapatkan kepercayaan orang lain. Coba, berapa banyak dosa yang kita perbuat dari ketidakjujuran kita. Makanya, jujur itu sangat mahal harganya. Mari kita mulai dari sekarang, kita jauhi sifat dusta dan membiasakan bersifat jujur. Kemudian dalil jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Di sini secara tegas Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berkata benar. Selanjutnya contoh perilaku terpuji yang kedua yaitu menepati janji. Ada yang tahu menepati janji itu apa? Yaitu ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi, menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Orang yang ingkar janji itu disebut juga dengan orang munafik. Dan janji itu sama saja dengan hutang. Sedangkan hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat nanti. Barang siapa sudah pernah berjanji, maka harus ditepati. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim jangan mudah untuk mengubral janji.
Sebaiknya apabila kita berjanji, maka ucapkanlah insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah. Jika seseorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan mengucapkan insya Allah, Allah akan memaafkannya. Meski demikian, tetap harus meminta maaf dan memberi penjelasan kepada orang tersebut. Selanjutnya, dalil menepati janji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Al-Imran ayat 77. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah di akhirat kelak. Selanjutnya, hadis tanda-tanda orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini sudah sangat jelas sekali tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama yaitu apabila berkata ia berdusta, dan yang kedua apabila ia berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga apabila diberi kepercayaan ia berkhianat. Dan perlu kalian ketahui, orang munafik nanti ketika di neraka akan ditempatkan di neraka paling dasar. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua bukan tergolong orang-orang yang munafik. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi kali ini berbeda ya, berbentuk teka-teki silang. Kalian jawab pertanyaan yang saya berikan. Ada 3 pertanyaan mendatar dan ada 2 pertanyaan menurun. Silahkan kalian jawab dan tuliskan di komen bawah dengan urutan nama kalian siapa, kemudian kalian berasal dari sekolah mana, dan kalian kelas berapa, kemudian jawaban kalian yang mendatar apa, dan jawaban kalian yang menurun. Tuliskan di komen bawah ya. Pesan motivasi untuk kalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa seseorang ke surga. Hadis riwayat Muslim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.